Aku lebih setuju sama Aloy sama Boni. Kadang penampilan tuh suka nipu tahu. Jadi buat mempengaruhi itu bisa lebih dengan pendekatan dengan dalam gitu, kayak komunikasi. Dari situ kita bisa tahu orangnya tuh gimana. Ya gimana, pertama kali kita ngeliat orang itu pasti ngeliat penampilannya dulu. Ya, nggak mungkin mau gak lu- mau dari luar kita tuh lihat penampilannya Bener, pasti. nggak mungkin lu langsung apa deket. namanya, bisa menjauhi orang kalau misalkan penampilan ini tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Bisa jadi. Penting Tapi kan penampilan itu bisa dirubah. The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini, kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dengan bebas dibicarakan di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan gereja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to the table. Seberapa penting sebenarnya kita memiliki penampilan yang baik? Kita tanya 6 anak muda pengalaman dan pandangan mereka tentang penampilan. Hai, gue Angel, umur gue 21 tahun. Gue seorang mahasiswi di salah satu kampus di Jakarta. Halo, nama gue Boni, umur gue 21 tahun dan kegiatan sehari-hari gue adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jogja. Perkenalkan, nama aku Maura, usia aku 21 tahun, saat ini aku mahasiswi di salah satu universitas di Tangerang. Hai, perkenalkan nama aku Regina, usia 21 tahun. Kegiatan aku saat ini sebagai seorang mahasiswa di universitas swasta di Jakarta. Halo, nama gue Aloy, gue 21 tahun, gue adalah mahasiswa di salah satu universitas di Tangerang. Oke, nama aku Dita, usia aku 24 tahun, kegiatan aku mahasiswi di salah satu universitas di Bekasi. Enggak, kebaikan dia sama gue enggak dari penampilan. Gue yang dulu adalah gue yang kayak gitu. Gue yang dulu adalah gue yang menilai orang itu dari penampilannya. Tapi sekarang setelah gue dewasa, gue menghilangkan sisi itu karena gue menganggap kalau ketika gue ingin menilai seseorang, gue harus ngobrol dulu sama dia, gue harus bercerita dulu sama dia, bagaimana dia mendengarkan obrolan gue, bagaimana dia menanggapi cerita gue, baru gue bisa menilai dia. Ya, aku selalu nilai seseorang dari penampilan sih. Karena menurut aku penampilan tuh kayak first impression kita nggak sih? Kayak gimana cara kita kan nggak mungkin langsung deket sama orang gitu. Jadi kayak pasti kita lihatnya dari penampilannya dia dulu, makanya itu jadi tolak ukur kita. Pernah? Karena menurut aku penampilan itu penting. Pernah, karena melihat dari depan dulu kali ya, penampilannya seperti apa gitu. Pernah. Karena dari penampilan tuh kayak kita bisa tahu orang ini tuh kayak gimana dari penampilan itu. Jadi kita bisa nilainya dari situ. Penampilan apa adanya yang nggak terlalu dipaksain. Nggak munafik ya, menurut gue penampilan yang bagus itu adalah ketika maupun cewek maupun cowok, dia putih, dia ya walaupun cantik dan ganteng itu relatif, tapi gue harus sebutin itu cantik dan ganteng, lalu mempunyai fashion yang bagus juga secara luarnya, kayak gitu sih. Menurut aku penampilan yang bagus tuh kayak kita rapi, orang tuh nyaman untuk ngelihat kita, untuk mandang kita, terus mungkin wangi, kayak gitu sih. Rapi, wangi, dan mungkin apa adanya menurut aku. Menurut gue penampilan yang rapi sih. Yang rapi sih pakaiannya. Buat gue pribadi sih penampilan sangat penting ya buat gue. Kadang ya itu dia, orang pasti ngelihat kita dari penampilan dulu yang pertama, dari cover. Sangat penting. Buat gue penampilan sangat penting karena dari yang gue lihat juga ketika sekarang orang mencari kerja, bahkan dari kantor-kantor mencari
karyawan baru, di situ dibutuhkan good looking. Menurut aku penampilan penting sih karena kayak pasti orang tuh memperlakukan kita tuh pada ujungnya dari segi penampilan sih, dari kerapihan kita, kayak bagaimana pembawaan diri kita ke orang lain sih. Seberapa penting penampilan aku? Menurut itu penting banget. Karena penampilan membawa kita percaya diri. Menurut gua seberapa pentingnya itu kalau misalkan diskalain ya 1 sampai 10, 8 lah. Karena dari penampilan itu lebih bisa diterima orang. Sangat penting. Kenapa penampilan itu penting? Karena dari penampilan itu kita bisa, dari apa yang kita pakai itu kita bisa pede dengan penampilan kita. Pernah. Dulu tuh gue kurus banget, bener-bener kurus pas SMP. Sampai kata gue tuh diledekin, badan gue kayak triplek. Pernah lagi. Gua pernah dikucilkan karena penampilan gua. Jadi ceritanya itu waktu gua kelas 1 SMP. Mungkin kalian yang sekarang melihat gua, ini mungkin kalian melihat gua, kulit gua hitam. Dulu gua lebih hitam dari ini. Waktu kelas 1 SMP itu, dan rambut gua belum begini nih. Rambut gua belum begini. Rambut gua dulu jabrik banget, pendek, jabrik, ya setengah botak itu kayak potongan tentara gitu. Dulu pernah waktu pas aku belum kenal kayak make up atau kayak cara fashion, penampilan gitu, pasti pernah lah dikucilkan. Dulu tuh kayak kan belum bisa make up kan, terus habis itu kayak udah dibilang kayak sipit lah, yang kayak gitu-gitu sih. Pernah, dan itu dulu sebelum saya mungkin belum mengenal bagaimana itu fashion atau bagaimana itu make up. Pernah dikucilkan, kayaknya dia dipandang beda lah dari orang-orang lain karena penampilan saya. Percaya, tapi sometimes enggak sih. Yang ngelihat diri sendiri tuh kayak gimana ya, gendut, terus kalau lagi pakai outfit yang gimana gitu, kadang ngelihat diri sendiri jelek. Kalau sekarang percaya diri aja sih. Aku cukup percaya diri sih sama penampilan aku. Yes, percaya diri. Enggak percaya diri. Iya. Pernah. Itu dia. Pas gue SMP kan gue kurus banget. Terus gue kayak termotivasi gue harus gendut. Dari situ kayak makan gue banyak, apa aja gue makan. Ya, beneran akhirnya gue gendut. Pernah. Karena gue pernah berada di circle di mana orang-orang satu circle tersebut adalah orang-orang yang hits, orang-orang yang mempunyai fashion yang sangat mungkin bisa dibilang bagus lah, bukan fashion yang seadanya, bukan anak tongkrongan yang dengan mereka pergi nongkrong itu berangkat dengan fashion yang seadanya. Jadi mulai dari situ gue sampai nabung, sampai harus sempat gue membeli skincare untuk memutihkan diri, sempat gue beli baju, celana untuk bisa gabung sama mereka sih, tapi itu dulu ya. Untuk pernah sih mengubah penampilan, kayak setiap hari juga pasti kita improve terus penampilan kita supaya lebih versi terbaik kita lagi. Pernah. Karena kalau saya tidak merubah penampilan saya tidak bisa masuk ke dalam lingkungan itu. Pernah mengubah penampilan kayak misalkan styling ya, baju, celana, atau juga kayak memperbaiki kulit muka lah gitu. Pernah. Jadi karena lingkungan aku tuh kayak banyak yang hype, stylenya bagus, pakaiannya keren-keren. Kayak dari situ kayak aku sadar kayak kok penampilanku nggak kayak mereka ya, kok kurang ya. Jadi tuh sebisa mungkin aku nyamain sama mereka gitu supaya bisa masuk sama mereka. Yes. 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 No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. 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 Gimana ya? Penampilan itu sekreatif kita
ngepadu-padain gitu loh. Jadi nggak terus-terusan uang itu menunjang penampilan sih, enggak sih. Gimana nih? Tapi kan untuk ngepadu-padain hal yang mau dipakai atau hal yang mau untuk penampilan itu kan juga butuh uang. Bukan berarti uang juga Dengan bisa. maksud tuh kayak lu nggak usah nge-spend apa sih ngeluarin Akan melihat orang itu lebih dalam. Jadi nggak peduli dia mau di luar bertato, dia mau di luar compang-camping, dia mau di luar berantakan, gue akan ngobrol sama dia. Ketika dia enak, dia baik sama gue akan nilai dia baik. Gue tuh penampilan tuh segalanya sih, jadi kayak even uang tuh juga kayak ngebantu penampilan lo banget, salah satu aspeknya sih. Penampilan buat sekarang-sekarang dan untuk kedepannya kan dari look kita kan nggak akan mati ya, fashion atau segala macamnya. Jadi semua orang tuh pasti akan mandang look sampai kita nanti. Jadi nggak peduli dia mau di luar bertato, dia mau di luar compang-camping, dia mau di luar berantakan, gue akan ngobrol sama dia. Ketika dia enak, dia baik sama gue akan nilai dia baik. Penampilan tuh segalanya sih, jadi kayak even uang tuh juga kayak ngebantu penampilan lo banget, salah satu aspeknya sih. Penampilan buat sekarang-sekarang dan untuk kedepannya kan dari look kita kan nggak akan mati ya, fashion atau segala macamnya. Jadi semua orang tuh pasti akan mandang look sampai kita nanti kapanpun itu. Percuma kalau looks-nya bagus tapi karakternya jelek, itu mau apa? Ya tapi ya mau gimana, orang akan nilai semua dari penampilan, Iya, mau kayak nggak mau. Kayak lebih ke gimana lo apresiasi diri lo nggak sih? Kayak lo Iya. pengen dihargain ya lo harus berpenampilan rapi supaya orang juga enak ngeliat lo, supaya orang juga Nggak nyaman juga. komunikasi sama Nggak lo. juga Iya. kok. Ada beberapa orang yang bakal nilai lu dari karakter lu, nggak mesti dari penampilan. Tapi kan semua orang berpandangan dari awal itu penampilan. Lu ngelihat seseorang itu dari atas sampai bawah. Gak mungkin lu langsung ngelihat seseorang itu dari oh karakter dia, padahal dia belum berbicara Iya. sama lu. Menurut gue enggak, karena cara pandang terhadap diri seseorang bagi gue bukan cuma dari penampilan, karena gue menilai seseorang itu ya lebih dalam aja, dari cara dia berkomunikasi sama gue, dari cara dia merespon tanggapan gue, kayak gitu sih contohnya. Menurut gua penampilan itu penting karena itu gimana ngebangun kepercayaan diri kita buat kayak kita untuk bersosialisasi sama orang dan buat kita bisa masuk ke lingkungan yang kita pengen. Kalau gue sih masih setuju sama Boni. Kalau misalkan penampilan itu memang nggak begitu penting. Yang penting itu cara dia bersosialisasi, cara kita memandang orang lain dari sisi lain selain penampilan. Gue setuju sama Maura, penampilan menurut gue itu penting. Karena dari penampilan seseorang tuh kita bisa tahu orang ini tuh kayak gimana. Gue lebih setuju sama Aloy sama Boni. Kadang penampilan tuh suka nipu tahu. Jadi buat mempengaruhi itu bisa lebih dengan pendekatan dengan dalam gitu, kayak komunikasi. Dari situ kita bisa tahu orangnya tuh gimana. Nah tapi menurut gua kayak gini nggak sih, kayak pasti first impression kita nggak bisa langsung deket sama orang kan. Jadi pasti pada akhirnya tuh kita ngeliat dari penampilannya dulu, kayak kita nyaman ngeliat dia, pasti dengan itu kita kayak lebih mudah juga buat kayak Iya. menilai seseorang. Benar Itu lebih banyak juga. berekspektasi pada penampilan orang dong. Tidak, karena kan kita kan melihat seseorang itu awalnya dari penampilan. Lu belum ngomong aja kita udah ngelihat dia dari penampilan. Oh orang ini sopan. Rapi, enak Oh orang dilihat. ini Dilihat kayak gitu. iya gitu. Tapi pada akhirnya lo bakal nyesel nggak sih kalau lo menerapkan prinsip itu dalam hidup lo? Ketika lo melihat seseorang nih di awal dari penampilan, tapi ketika lo udah kenal sama dia, deket sama dia, ngobrol sama dia, tapi ternyata aduh jelek nih pribadinya. Iya. Nah, iya. Iya, ada kalanya sih kayak gitu ya. Nggak cuma dari penampilan aja dia baik, bagus gitu. Tapi ternyata di balik itu ternyata dia ada yang buruknya juga. Tapi ya gimana? Pertama kali kita ngeliat orang itu pasti ngeliat penampilannya dulu. Ya, nggak Mau mungkin nggak lu- mau dari luar kita tuh lihat penampilannya Benar, pasti. nggak mungkin lu langsung deket dengan orang ini gitu. Langsung berkomunikasi secara langsung. Berarti lu juga bisa ini dong, apa namanya? Bisa menjauhi orang kalau misalkan penampilan ini tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Bisa jadi. Penting Tapi just- kan penampilan itu bisa dirubah. Mm-mm. Gak terus-terusan kayak gitu. Tapi tetap aja sih kalau kayak kita rapi, kita enak dilihat, pasti juga pembawaannya tuh orang juga ngeliatnya tuh kayak pengen gitu, kayak untuk lebih dekat dengan kita karena kita juga enak dilihat dan juga kayak orang tuh pasti pada ujungnya tuh kayak bisa
jadi tolak ukurnya tuh ya semua dari penampilan sih. Menurut aku sih no ya. Gimana ya? Penampilan itu sekreatif kita ngepadu-padain gitu loh. Jadi nggak terus-terusan uang itu menunjang penampilan sih, enggak sih. Yang penampilan masih gimana nih? Tapi kan untuk padu-padain hal yang mau dipakai atau hal yang mau untuk penampilan itu kan juga butuh uang. Bukan berarti uang juga Dengan bisa. maksud tuh kayak lu nggak usah nge-spend ngeluarin uang banyak buat beli barang-barang yang bagus. Yang penting kita tuh kreatif aja. Gimana cara kita mix and match, dengan itu pasti udah bagus kok. Gue nggak setuju sih sama pendapat Angel, karena menurut gue uang itu bisa ngubah kita sih, apalagi sekarang lagi trending kayak orang tuh pengen glow up, jadi kayak pasti kayak dia ada kurang tuh dia selalu kayak pengen dong ngerubah dirinya gitu ya, salah satunya tuh dengan uang, karena uang tuh bisa ngerubah mulai dari fisik dan penampilannya sih. Bener sih kata Maura, beli skincare, beli baju, celana, jam tangan aja lu pasti butuh uang kan. Jadi di sini gue tetap setuju sama statement itu, uang bisa mengendalikan penampilan. Benar. Setuju sama Maura, Boni, dan Aloy. Karena uang itu bisa mengubah segalanya. Betul, betul. Karena uang tuh, ya dari uang kita bisa beli semuanya yang mau kita pakai untuk penampilan kita, yang supaya dilihat orang tuh bagus gitu kan. Jadi ya semua butuh uang, mau nggak mau semua butuh uang. Balik lagi kalau misalnya emang kita terlepas dari kita bisa mix and match-nya, tapi kan semua segalanya butuh uang, tetap balik lagi. Gue nggak setuju, karena gini, mungkin diri gue yang dulu setuju sama statement itu, tapi diri gue yang sedewasa ini sekarang nggak akan setuju sama statement itu. Karena kembali lagi seperti di awal, gue akan melihat orang itu lebih dalam. Jadi nggak peduli dia mau di luar bertato, dia mau di luar compang-camping, dia mau di luar berantakan, gue akan ngobrol sama dia. Ketika dia enak, dia baik sama gue akan nilai dia baik. Gue nggak setuju sih sama pendapat Boni, karena menurut gue itu tuh lebih ke bagaimana lo tuh menghargai diri lo sih. Kalau lo dengan penampilan baik, pasti lo juga pembawaannya baik ya, jadi orang juga enak gitu ngelihat lo. Dan gimana ya, kayak menurut gue tuh penampilan tuh segalanya sih, jadi kayak even uang tuh juga kayak ngebantu penampilan lo banget, salah satu aspeknya sih. Gue sih lebih setuju ke Boni ya, karena buat gue tuh penampilan gak terlalu penting. Yang penting tuh gimana kita bisa ngebuat orang nyaman sama kita. Tapi juga sometimes penampilan itu penting. Kayak pasti kita mau lah rapi, kelihatan rapi dilihat orang. Kita kalau ke suatu tempat kayak misalnya lagi rapat gitu dengan penampilan rapi kan kita pasti bakal dihargain gitu. Aku juga masih setuju sama Boni, karena penampilan ya nggak selamanya ada gitu loh, akan menua, akan hilang atau akan terjadi apa-apa. Ya penampilan nggak akan dibawa mati, kalau misalkan karakter itu masih bisa gitu. Menurut gue setujunya sama Maura sih, karena penampilan itu yaitu penting gitu loh, karena biar gimana pun ya penampilan buat sekarang dan untuk kedepannya kan dari look kita kan nggak akan mati ya, fashion atau segala macamnya. Jadi semua orang tuh pasti akan mandang look sampai kita nanti kapanpun itu. Percuma kalau looks-nya bagus tapi karakternya jelek, itu mau apa? Ya tapi ya mau gimana, orang akan nilai semua dari penampilan, Iya, mau kayak nggak mau. Kayak lebih ke gimana lo apresiasi diri lo nggak sih? Kayak lo Iya. pengen dihargain ya lo harus berpenampilan rapi supaya orang juga enak lihat lo, supaya orang juga Nggak nyaman juga. komunikasi sama Nggak lo. juga Iya. kok. Ada beberapa orang yang bakal nilai lu dari karakter lu, nggak mesti dari penampilan. Tapi kan semua orang berpandangan dari awal itu penampilan. Lu ngelihat seseorang itu dari atas sampai bawah. Gak mungkin lu langsung ngelihat seseorang itu dari oh karakter dia, padahal dia belum berbicara Iya. sama lu. Betul. Ya benar. Mungkin emang yang pertama kita lihat itu penampilan, tapi untuk kita kenal jauh orang itu pasti kita bakal ngeliat karakter dia gimana, apakah dia baik, apakah dia gimana-gimananya. Percaya sih, soalnya kayak gue pernah ngeliat kayak orang tuh pasti kayak dia lagi butuh sesuatu atau kayak dia tuh lagi pengen masuk di sebuah circle atau lingkungan gitu, dengan dia mengubah penampilannya dia benar-benar berhasil buat masuk ke lingkungan itu sih. Gue juga setuju sama Maura, karena kesempatan yang kita maksud di sini bisa aja bukan cuma masuk ke dalam sebuah circle, tapi bisa juga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Penampilan kita baik, kita akan diterima. Itu contoh potensi yang bagus sih. Kalau menurut gue sih gue juga setuju sih, karena ya kalau misalkan mau blend in pasti dari luar dulu lah, dari fisik gitu.
dari penampilan. Gue juga setuju. Penampilan baik tuh gimana ya? Dengan kita berpenampilan baik, pasti kita bisa diterima di mana aja gitu. Ya benar, aku setuju dengan statement itu karena penampilan itu penting, bukan hanya di lingkungannya, kita juga bisa dapat pekerjaan hanya gara-gara penampilan karena kita dilihat dari penampilan kita rapi, berarti otomatis orang menilai kita, oh orang ini sifatnya sopan atau santun gitu, tidak memakai pakaian yang tidak rapi, yang compang-camping di saat dia interview gitu misalnya. Di momen tertentu lah ya. Gue masih setuju sih. Penampilan tuh bakal diterima semua orang gitu ketika penampilan kita dilihat orang baik, bagus. Kayak apa ya? Oh, nih orang bagus nih penampilannya, bakal diterima di circle segala macam. Karena biar gimana pun makin kesini tuh circle tuh mempengaruhi penampilan juga loh. Kayak penampilan kita bagus, kita bakal diterima di circle itu. Karena kalau enggak, bakal dijauhin gak sih, kasarannya sih kayak gitu menurut gua. Pencipta kita menyukai keindahan. Lihat betapa indahnya alam semesta yang Ia ciptakan. Lihat betapa indahnya pantai, tebing, gunung, dan angkasa ciptaannya. Lihat betapa indahnya Alkitab dituliskan. Lihat betapa indahnya tahta kemuliaan Allah yang digambarkan di Alkitab. Lihat betapa banyaknya momen-momen indah di hidup yang Ia tulis dan izinkan terjadi. Allah kita adalah Allah yang berkarya dan Dia adalah Allah yang mencintai keindahan. Dalam konteks ini, sebagai gambar dan rupa Allah yang merefleksikan Sang Pencipta, tidak ada yang salah dengan kita memiliki penampilan yang baik. Outer beauty dalam konteks yang benar juga penting bagi Tuhan. Namun di sisi lain, Alkitab juga punya beberapa panduan mengenai bagaimana cara kita berpakaian. Di 1 Timotius 2, Paulus bilang, hendaklah perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Konteks 1 Timotius adalah soal ibadah dalam gereja. Pada saat itu hanya orang kaya yang punya waktu untuk mengepang rambut mereka dan memakai perhiasan serta pakaian yang mahal. Ketika seseorang datang ke gereja dengan penampilan seperti ini, maka akan sangat kelihatan kalau dia orang kaya dan bukan budak. Dalam hal ini, keindahan yang seharusnya menggambarkan Tuhan sangat gampang kita pakai untuk menjadi Tuhan itu sendiri, agar disembah oleh orang-orang di sekitar kita. Lebih parahnya lagi, yang sesungguhnya menjadi alasan mengapa Paulus menuliskan surat ini adalah hal ini menimbulkan jurang sosial yang tinggi dalam gereja. Hal ini menyebabkan kesatuan dalam tubuh Kristus terdampak. Gereja seharusnya bukan menjadi ajang untuk unjuk diri. Gereja seharusnya menjadi perkumpulan orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia yang hidup bersama menyatakan Injil. Nah, apa implikasinya untuk bagaimana kita berpenampilan? Memang harus diakui ini dalam konteks bergereja. Tapi pada prinsipnya, apakah cara kita berpakaian di luar sana juga merupakan ajang pamer dan flexing? Apakah cara kita berpakaian itu menciptakan jurang sosial yang besar sampai-sampai orang jadi segan untuk mendekati kita? Apakah itu tujuan kita berpenampilan baik di luar? Berpenampilanlah apa adanya, sopan dan baik. Kenali lingkungan kita berada dan jangan menimbulkan jurang sosial dengan cara kita berpakaian. Di akhir ayat tersebut, Paulus juga menunjukkan pentingnya inner beauty. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Prinsip kedua yang kita bisa ambil adalah jangan sampai kita fokus begitu dalam dengan outer beauty penampilan kita, tapi inner beauty kita, buah roh yang harusnya muncul dengan hasil dari iman itu malah tidak kelihatan. Jangan-jangan ketika kita sibuk dengan outer beauty kita sedang berusaha menutupi inner beauty kita yang tidak mau orang lihat. Di satu sisi, sebagai orang Kristen, Allah mau kita berpenampilan yang layak dan baik, menggambarkan Allah yang juga mencintai keindahan. Namun dalam berpenampilan, kita seharusnya menggambarkan Tuhan, bukan menjadi Tuhan sendiri. Kita tidak berpenampilan untuk disembah atau bahkan membangun jurang sosial dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi untuk menjadi gambar dan rupa Allah yang sesuai pada tempatnya.
Di sisi lain, Alkitab mengajak kita untuk tidak berpenampilan secara berlebihan sampai kita lupa untuk fokus dengan inner beauty kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal di kayu salib. Biarlah kiranya pekerjaan Roh Kudus di hati kita muncul lewat inner beauty kita dan memberikan hikmat untuk bagaimana kita bisa berpenampilan di luar.